prinsip non maleficence dan juga bagaimana aplikasinya dalam dunia pelayanan kesehatan. Prinsip non maleficence ini merupakan founding principle dari profesi kesehatan, di mana merupakan yang mencerminkan kewajiban utama dari seluruh tenaga kesehatan. Terkait dengan istilah first, do no harm, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai primum nocere. Ya. Non maleficence. Sebagai tenaga kesehatan, ya, tugas utama kita adalah tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Yang pertama, ketika kita berjumpa kepada pasien, kita berjumpa kepada individu yang seeking for upaya kesehatan, maka yang harus muncul pertama kali sebagai tenaga kesehatan adalah do no harm atau primum nocere. Dari aplikasi non maleficence di dalam dunia pelayanan kesehatan adalah yang pertama, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan, mencegah bahaya, ya, removing harm, ya. Ini adalah 3 scope dari aplikasi non maleficence. Bisa dipahami? Bisa dong. Oke, bisa dipahami. Bisa dong. Dunia kesehatan itu tentunya muaranya pertama adalah dunia kedokteran, ya, yang paling berkembang, yang paling berkembang dengan baik, ya, sehingga semua profesi kesehatan itu selalu berkiblat pada perkembangan kedokteran. Semua dunia kesehatan atau profesi kesehatan itu selalu tahu apa itu Hippocratic Oath, ya. Sumpah Hippocrates. Sumpah Hippocrates itu menyatakan bahwa I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment, but I will never use it to injure or wrong them. Artinya apa? Artinya adalah sebagai seorang tenaga kesehatan, saya bersumpah bahwa saya akan menggunakan, ya, saya akan menggunakan perawat, akan memberikan upaya kesehatan untuk menolong orang-orang yang sakit karena kemampuan saya dan karena pertimbangan saya. Tetapi saya tidak akan menggunakannya untuk melukai dan juga untuk membahayakan orang-orang yang sakit. Ya, adik-adik semua masuk di dunia kesehatan tentunya membuat kita semua berada satu tingkat lebih tinggi daripada atau malah justru bertingkat-tingkat lebih tinggi dari individu yang ada di luar sana yang tidak mengenyam pendidikan di bidang kesehatan. Sehingga kita semua perlu bersumpah, ya, bahwa pengetahuan yang kita dapatkan, ya, tidak kita pergunakan untuk sesuatu yang membahayakan. Ya, artinya apa? Artinya niat kita, ya, di dalam dunia kesehatan adalah menolong, memberikan pertolongan berdasarkan kemampuan kita, kemampuan yang terbentuk berdasarkan pengetahuan, keterampilan, ya, yang kemudian kalian pilih berdasarkan pertimbangan kalian karena expert judgment kalian. Karena yang datang, individu-individu yang datang di dunia kesehatan adalah individu-individu yang sakit, sehingga akan menjadi sesuatu yang salah, keliru, berdosa ketika, ya, kita membuat orang yang sakit itu menjadi sakit. Itulah pengejawantahan prinsip non maleficence. Berjanji untuk menjaga yang sakit dari bahaya dan juga ketidakadilan. Ada American Dental Association atau Ikatan Dokter Gigi di Amerika, ya, yang kemudian menjadi dasar perkembangan dental hygiene, ya. Ada sebuah publikasi terkait dengan Principle of Ethics and Professional Conduct,
prinsip etika, dan perilaku profesional yang mengekspresikan suatu konsep bahwa profesional memiliki tugas untuk mencegah pasien dari bahaya. Ya, aplikasinya adalah seorang dokter gigi itu harus menjaga pengetahuan dan keterampilan dengan seluruh informasi yang terupdate, mampu memahami keterbatasan dirinya, limitasi dari dirinya, dan kapan seorang dokter gigi itu harus melakukan rujukan dan memahami tentang situasi yang di mana profesional kesehatan itu perlu mendelegasikan perawatan yang dilakukan kepada timnya. Oke. Demikian pula dental hygienist ya. Seorang dental hygienist, seorang higienis gigi khususnya dan tenaga kesehatan secara umum ya perlu menjaga pengetahuan dan keterampilan ya setiap day to day harus terupdate. Jangan lupa pahami apa yang membatasi kalian. Dental hygienist atau higienis gigi itu hanya terbatas pada upaya preventif dan promotif, not more than that. Ya, tidak lebih dari itu. Karena apa? Ketika kita semua melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan kita, ya di luar keterampilan kita, maka itu akan mendolimi orang lain, membahayakan orang lain, membahayakan pasien yang sudah sakit, membahayakan individu yang lack of informasi kesehatan. Ya, oke. Dan juga kalian harus menyadari kapan kalian harus memberikan rujukan kepada profesional kesehatan yang tepat. Dan kapan perawatan itu bisa didelegasikan ke yang lain. Oke, kalau delegasi, kalau rujukan itu kita memberikan atau merefer kepada seseorang yang lebih ahli. Ya, tapi kalau delegasi itu dia punya peran yang sama. Ya, kapan bisa didelegasikan, kapan bisa di-refer. Itu adalah kunci dari non-malefisensi. Meskipun non-malefisensi ini memiliki fokus utama pada doing no harm, dengan berjalannya waktu, konsep ini kemudian berkembang, mencakup preventing and removing harm. Bisa disimpulkan di sini bahwa prinsip non-malefisensi ya ini menggambarkan bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban selain doing no harm juga prevent harm. Kita melakukan sesuatu yang tidak membahayakan dan apa yang kita lakukan tidak akan menimbulkan bahaya bagi pasien, bagi klien, bagi individu yang datang ke kita.